Shalom, Tuhan memberkati. Apakah jemaat yakin masih membawa Yesus dalam hidup? Dan dilanjutkan, Yesus yang ada di dalam hidupnya itu tertidur atau ikut beraktivitas. Kita umat tebusan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur, juga bagi sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sertai jemaat GBS Haleluya Palur sore hari ini yang akan mengadakan ibadah online Tuhan. Engkau sertai satu persatu Tuhan. Engkau juga sertai pemimpin pujian maupun pemain musik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Zakaria, yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Haleluya, kiranya Engkau sertai, Engkau kuduskan Pak Zakaria, sehingga firman-Mu dapat menjadi tuntunan bagi jemaat-jemaat-Mu. Dan haleluya Tuhan, kiranya Engkau juga permudah bahasa-bahasa yang disampaikan, sehingga kami mudah mengerti, jemaat-Mu mudah mengerti bahasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah online sore hari ini. Kiranya mulai dari awal, pertengahan, dan akhir Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semuanya hari ini. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita umat tebusan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk. Katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar atas kami Tuhan. Kau mati ganti dosa-dosa kami Tuhan.
Darah-Mu tercurah untuk selamatkan dosa kami. Kini ku hidup menyenang, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk lebih lagi, terlalu besar kuasa-Mu, kasih-Mu bagi hidupku Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kau telah tebusku, hidupku hanya untukmu Tuhan. Tetap menyembah-Mu, nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap memandang dan menyembah-Mu Tuhan. Dunia takkan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Kataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa pisahkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa pisahkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu hebat Tuhan. Kau selamatkanku, Kau pulihkanku, hidupku menjadi baru. Haleluya.
Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang mengalahkan dosa-dosa kami. Saat ini kamu bersorak, mau memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, amin. Kasih Tuhan begitu besar, mari kita naikkan syukur kepadanya. Kasih-Nya lebih kuat dari dosa kita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya, kami selalu memuji-Mu Tuhan. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Haleluya, kasih-Mu begitu besar Tuhan, mengalahkan dosa kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau kini. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kemuliaan-Nya bagi-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi menikmati kasih-Mu. Kami mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan janji-Mu pasti untuk kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan kami hari ini Tuhan, Kau selalu beserta kami. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janji-Mu seperti fajar. Haleluya. Tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dalam hidup kami Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan Kau betapa dalam kasih. Katakan janji-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat online dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masih setia mengikuti ibadah online. Mari kita belajar tentang damai sejahtera. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore yang indah Kau berikan pada kami. Suasana yang luar biasa, kesehatan, kekuatan Kau berikan pada kami. Dan kami ingin belajar firman-Mu. Roh Kudus, turunlah, bekerjalah dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang sangat berbahagia dan juga sahabat ibadah online, hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang luar biasa, di mana Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga damai sejahtera pemberian Allah ini harus dapat kita manfaatkan untuk mengalahkan segala macam situasi kehidupan. Kita awali dari 2 Korintus 12 ayat 21. 2 Korintus 12 bagian akhir, ya. Apa yang dikatakan Paulus? Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat, dan kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Kota Korintus adalah kota metropolitan. Bayangkan Bapak Ibu, zaman dulu sudah ada kota metropolitan, yaitu Korintus. Dan di Korintus itu ada 2 pelabuhan besar. Yang satu namanya Kengkrea, yang satu namanya Lake Chainon. 2 pelabuhan, kota pelabuhan. Itu kota perdagangan yang besar. Di kota itu banyak sekali suku bangsa atau bangsa-bangsa lain yang ada di tempat itu. Sehingga dapat kita pastikan daerah pelabuhan itu daerah hitam. Banyak kejahatan di sana.
Selain kejahatan, banyak amoral di sana. Ya, amoral banyak sekali di sana. Dan ini mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan masih banyak jemaat yang berdosa, masih banyak jemaat yang berbuat tidak sopan, bahkan mereka amoral. Tapi jemaat, mudah-mudahan jemaat di tempat kita ini atau jemaat yang ikut ibadah online ini tidak melakukan hal itu. Sadar bahwa aku jemaat. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan supaya kamu menguji diri. Semua jemaat supaya menguji diri apakah imannya masih tegak berdiri dan apakah Kristus masih hidup di dalamnya. Kalau jemaat masih memiliki iman yang tegak, kalau jemaat masih memiliki Kristus di dalamnya, maka Allah akan melengkapi kehidupan kita dengan damai sejahtera. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang diinginkan Rasul Paulus? Supaya jemaat itu sehati sepikir. Jemaat memiliki kekompakan. Jemaat saling menasehati. Nah, kalau jemaat sudah seperti itu, saya percaya jemaat pasti hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena kalau ada satu mengalami kelemahan, kesusahan, yang lain pasti datang untuk membantu. Sehingga hidup penuh sukacita. Nah, hidup penuh sukacita itu hidup penuh damai sejahtera. Apa yang diinginkan Rasul Paulus? Jemaat dapat menjadikan damai sejahtera sebagai landasan hidupnya. Jadi landasannya bukan macam-macam. Damai sejahtera sebagai landasan hidupnya. Akibatnya damai sejahtera yang dijadikan landasan hidup, dia mampu menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Jadi semua badai kehidupan itu dapat dikalahkan dengan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupannya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, karena imannya tegak berdiri. Karena imannya terus tumbuh. Karena imannya hidup. Kekristenan atau jemaat yang imannya itu hidup, yang imannya itu tumbuh, pasti mereka tidak takut apapun juga. Karena di dalam Matius 17 ayat 20, ia berkata atau Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Damai sejahtera yang dijadikan landasan
membuat imannya tumbuh. Kalau imannya tumbuh, iman itu punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang punya iman. Tapi pada saat itu, para muridnya, murid Yesus yang ditinggal oleh Yesus bersama dengan dua temannya. Dia turun dari gunung, ada anak yang sakit ayan. Didoakan oleh 10 murid. Tidak mempan. Bahkan makin menjadi. Lalu orang-orang bertanya, kenapa muridmu tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit jiwa ini, orang yang sakit ayan ini? Yesus mengatakan, karena mereka kurang percaya. Hati-hati jemaat, penyakit kurang percaya ini gampang masuk di dalam hidup kita. Kita ngerti Yesus hebat, kita ngerti firman Allah ya dan amin, kita ngerti kuasa dalam nama Yesus. Tapi kalau kita kurang percaya, semua yang kita miliki itu tidak ada artinya. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, supaya imanmu tegak berdiri. Kita akan menikmati damai sejahtera kalau iman kita tegak berdiri. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkan kita karena kita punya iman yang kuat. Landasan iman dalam hidup dapat berjalan dengan baik kalau yang kedua, Yesus masih ada di dalam kehidupannya. Setiap orang yang memiliki Yesus di hatinya, merekalah yang dapat memenangkan berbagai macam persoalan hidup. Mari kita lihat dalam Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau aku binasa. Para muridnya membawa Yesus dalam perahu. Tapi Yesus tertidur. Sehingga pada saat Yesus tertidur, terjadi angin ribut, mereka bingung. Mereka jagonya hidup di danau. Tetapi begitu angin ribut datang, mereka sudah putus asa. Nah, bagaimana dengan jemaat? Apakah jemaat yakin masih membawa Yesus dalam hidupnya? Dan dilanjutkan, Yesus yang ada di dalam hidupnya itu tertidur atau ikut beraktivitas. Kalau Yesus tertidur, angin ribut tetap angin ribut, kekacauan tetap kekacauan, kekurangan tetap kekurangan. Tetapi kalau Yesus itu terlibat di dalam aktivitas hidup, maka kuasa Yesus itu akan bekerja dengan luar biasa. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, jikalau kamu hidup dalam damai sejahtera yang Allah berikan kepada kamu, maka kehidupanmu akan penuh sukacita, walaupun dikacau dengan berbagai macam kekacauan. Tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam hidup kita, badai datang kita senyum muka gembira. Kenapa? Aku yakin bahwa Allahku mampu meneduhkan badai. Bahwa Allahku mampu menyembuhkan sakit penyakitku. Allahku mampu mengatasi kekurangan ekonomiku. Allahku mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang lain. Satu keyakinan,
Yesus ada, dilibatkan, iman hidup, tak ada yang mampu untuk mengalahkan kehidupan kita. Maka terimalah damai sejahtera. Gunakan damai sejahtera sebagai landasan kehidupanmu. Sehingga badai yang menghadang kita cukup dengan tertawa. Yesusku mampu mengalahkan segala macam badai kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau hebat. Kau berikan damai sejahtera kepada kami. Bukan untuk kami diamkan, tetapi gunakan sebagai landasan kehidupan. Agar sukacita kami penuh dan badai-badai kehidupan dapat kami patahkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di keadaan new normal ini kita harus tetap waspada karena ini masih musim panas dan beberapa hari yang lalu mulai turun hujan. Namanya pancaroba. Nah, pancaroba itu penyakit yang paling banyak adalah flu. Keadaannya panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, flu. Hati-hati. Banyak istirahat, banyak dekat dengan Tuhan, pikiran fresh, tidak terkena penyakit. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk umum atau biasa disebut ibadah raya. Lalu selesai ibadah raya dilanjutkan ibadah kaum muda. Lalu Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab dan hari Jumat ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari Bapak Ibu, jemaat yang belum ikut aktivitas kami undang supaya kita bertambah. Jumlah ibadah kita bertambah, pengenalan akan Kristus bertambah, sukacita kita juga bertambah. Yang ketiga, ibadah online tetap ada. Dan doakan agar ibadah online ini menjadi sarana kita mengadakan penginjilan. Oleh sebab itu, setiap peserta ibadah online tolong di-share minimal 5 orang supaya makin cepat. Ya. Lalu doakan agar kru sehat, agar kru semangat, pemilihan tempat teratasi dengan baik dan alat-alat awet. Saya rasa tidak keberatan jika Bapak Ibu yang ikut ibadah online betul-betul memperhatikan dan mendoakan kami. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri dan kita masih satukan iman, berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih membutuhkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami mengucap syukur
kami masih satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Saya percaya anak kami engkau jamah dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara seperti biasanya. Sehingga anak kami dapat mengabarkan Injil kemurahan. Terima kasih atas jamahan. Kami juga bersyukur engkau telah jamah Ibu Gito. Kaki-kakinya kau kuatkan sehingga dapat berjalan beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Arin yang telah kau ambil tumornya. Saat ini Arin masih meminta kepadamu kekuatan tulang sehingga tulangnya tidak rapuh lagi, dapat berdiri, dapat berjalan dan dapat beraktivitas. Kami berdoa untuk Erwin Tuhan yang dinyatakan oleh dokter ada tumor di perutnya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau. Pada saat kami berdoa tangan engkau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Erwin disembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno. Walaupun sudah cuci darah, beri semangat. Supaya Pak Tris dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo. Engkau jamah Tuhan. Sehingga Ibu Linda dan Ibu Setia Purnomo sehat dan bersaksi tentang hebatnya Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Bapak Sriyono, Engkau telah jamah saudara kami yang lain Tuhan, sehingga mereka menikmati kesembuhan total yang kau berikan padanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan mari, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.